Benar? Rasa dijawab. Tanyakan dalam dirimu, pernahkah kita membuli orang lain? Kenapa kok kita membuli? Apa karena dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia pinter, dia selalu ditunjuk oleh bapak ibu guru? Kalian harus berdamai dengan keadaan. Harus mulai, oh iya, kalau saya tidak ingin dibully, saya tidak akan membuli. Sudah sampai sini? Tidak usah membuli orang lain kalau kita tidak mau dibully. Hentikan semuanya. Pasang status nyindir kancane, bully tidak? Ya, pasang status pengen ngerasani kancane, bully. Iya. Kita lihat tayang berikutnya, tapi ini tidak video lagi. Mengenal perundungan. Perundungan itu kalau dalam bahasa Inggris namanya bullying. Perundungan yang sudah kita lakukan tadi loh. Kita sudah merasa kita sudah pernah melakukan pembulian meskipun kita tidak sadar. Apa toh pembulian itu? Ada yang tahu belakang? Apa itu pembulian? Ada yang tahu? Mengejek teman. Apa lagi? Melukai secara fisik. Terus? Apa lagi? Pelecehan, memukul, ya, apa lagi? Apa? Melukai secara mental. Bagaimana melukai secara mental itu? Apa yang jelas? Tunjuk jari yang jelas. Tidak menemani teman, membiarkan temannya sendiri begitu. Bully atau perundungan itu adalah perilakunya agresif yang berulang kali dilakukan. Yang melakukan siapa? Bisa sendiri atau individu, bisa berkelompok. Kalau yang individu itu kendel banget, membuli teman dengan sendirinya. Kalau kelompok ini cemen, wanine royokan. Ya kan? Perilaku yang agresif itu yang bagaimana? Ada yang tahu agresif itu bagaimana? Barbar. Bahasa gaulnya barbar. Ya, barbar. Tiba-tiba ya, bisa tahu ya agresif itu ya. Katanya Marvin barbar. Sekarang jenis-jenis perundungan ada gambarnya. Yang pertama adalah physical bullying. Bullying secara fisik. Seperti yang disampaikan belakang tadi, secara fisik itu bulinya seperti apa? Anteman, diantem ya, bukan anteman. Kalau anteman kan ada lawannya. Kalau ini diam saja, dipukul. Kemudian yang kedua adalah verbal. Verbal itu kata-kata. Kamu mengejek. Kemudian apa lagi selain mengejek? Apa lagi? Yo ngancam, awas dulu. Kita nona arah menjajake, misalnya seperti itu. Kemudian sosial bullying. Sosial bullying itu apa? Rasakan cara kamu kayak bingi kayak ini nganu lho medhit nanti. Aku njaluk papanan ora oleh, misalnya seperti itu. Itu kita sudah membuli, ngajari kanca
rasane ora entuk kanca karo bae. Kemudian yang keempat adalah cyberbullying. Ini yang generasi kalian familiar dengan HP. Siapa yang tidak punya HP? Kuyanengit mungkin hanya 1% dari 126 siswa ini. Kebanyakan punya HP dan punya sosmed. Kalau pasang status tidak usah nyindir kancane. Kalau kamu berani statusmu kamu kirimkan ke orang yang bersangkutan. Pernah kemarin Pak Agus menyampaikan tentang apa waktu itu? Cara kita bermedia sosial, ya. Cara kita bermedia sosial, status itu akan menjadi bumerang bagi kita. Apapun itu, rasa berkeluh kesah karo status. Status bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak. Saya kowe kedorong kancamu, semakin kamu dibully. Kamu pasang status misalnya bagi sendiri Bapak Ibu guru sampai rumah pegang HP, kamu buat status. Nanti yang baca status itu kalau tidak kamu batasi, semua kontak bisa melihat. Ya, setelah melihat ada yang hanya sekedar membaca saja, ada yang membaca di screenshot statusmu, dikirimkan ke grup yang kamu tidak ada. Disitulah akan menjadi bahan bullying, akan menjadi bahan candaan teman-temanmu, bahan ejekan teman-temanmu di situ. Selain itu apalagi? Setelah ada yang, kemudian ada yang komen. Komennya ada yang empati, ada yang simpati, ada senggas, malah nyukur-nyukur. Ada seperti itu? Ada. Makanya kalau bikin status di media sosial, hati-hati. Tidak semua masalah bisa diselesaikan di media sosial. Kamu nyindir-nyindir temanmu, nggak ngomong langsung, berani nggak? Enggak. Ya wis, ceritakan pada orang tuamu saja. Kalau kamu punya teman yang bisa dipercaya, oke lah. Tapi kebanyakan teman-teman kita itu yang punya rasa empati ke kita itu sedikit. Liane ember. Ya. Makanya hati-hati curhat dengan orang lain, apalagi media sosial. Kalau kamu curhat di media sosial, yang ada dibully. Selanjutnya sekarang, apa awak dhewe dibully? Ngapa Bang? Awak dhewe bisa dibully secara individu. Kemudian kelompok selanjutnya adalah lingkungan kita. Secara kelompok kita dibully itu, atau kalau kita dibully itu biasanya kita lebih dari orang yang membully kita. Lebih pintar atau lebih jago voli dan sebagainya. Bagi pembuli, kok bisa membuli? Iya, karena dia iri dengan pencapaianmu. Iri kenapa kamu, Bapak Ibu guru bisa kenal kamu, namanya sampai apa, langsung tidak perlu tanya namamu siapa, seperti itu. Kemudian kalau kelompok itu keinginan itu apa, bisa diterima, kita bisa masuk ke circle itu. Ada yang punya circle di sini? Ada yang buat circle di SMP 3 Melayan? Tidak, semuanya teman, tidak usah nganggo circle-circlean dan membuat orang lain pengen masuk circle. Kemudian yang lingkungannya tidak mendukung, tidak ada pengawasan atau norma sosial. Ada yang ingat normanya apa toh?
Peraturan yang bagaimana? Yang tertulis. Peraturan yang tertulis atau tidak tertulis? Tertulis atau tidak? Tidak atau tertulis? Tidak tertulis. Ini dampaknya perundungan bagi yang dibully. Apa Mas Raffi? Bagi yang dibully apa? Bisa seperti apa? Kalau kamu ngolok-olok kancamu, sing tok olok-olok itu akan seperti apa? Korban merasa sakit hati. Sakit hati. Marvin, apa Fir? Coba apa lagi? Selain sakit hati apa lagi? Hah? Trauma. Fauzi, mana anak Fauzi masuk gak? Apa? Sebenarnya aku ya Kesehatan mentalnya terganggu. Ada yang lain? Mohon maaf, saya tidak apa saya tidak ngajar kelas. Apa? Ada yang lagi? Depresi. Jadi orang-orang yang kita bully itu akan depresi. Kesehatan mentalnya jelas terganggu. Kemudian itu secara mental, secara fisik kalau dibulinya pakai fisik, apa yang terjadi? Luka. Terus ada apa lagi? Ya sakit jelas. Patah tulang ada ya. Kalau kamu menonjolnya terlalu kuat, jatuh kena batu, itu akan terjadi. Kalau sudah seperti itu, kamu sebagai pembuli bagaimana? Ingat ini. Iya. 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 Rasa senangnya lupa. Kemudian secara psikologis tadi depresi, cemas, kemudian orang yang maem, mau ngapa-ngapain rasanya gak bisa ngapa-ngapain, sinau apalagi. Kemudian secara sosial, isin atau mengurung diri, wegah duwe kanca, karena berpikiran mereka sama semua ingin membuli saya. Jelas? Jelas? Sadewo dengar tidak? Dengar. Kalau kamu membuli temanmu itu akan apa Sadewo? Akan apa? Akan mengurung diri, meneng bae, pegah kanca karo sapa-sapa. Kasihan tidak? Bagaimana kalau itu terjadi pada kalian? Kalian tidak diajak berteman, tidak diajak jajan. Kasihan? Enggak kasihan? Sama teman yang dibully tadi loh. Soalnya kan? Ada di situ di sekolah kita? Ada. Siapa yang membuli? Kita salah satunya. Ya. Sekarang bagi pelaku, ini dampaknya bagi yang suka bully. Bagi yang suka bully itu senengnya ramah kakak ndelok wong susah. Ya, siapa yang senang melihat orang susah? Ketika ada temannya kasih pertanyaan sama bapak ibu guru, ora iso jawab, digeguyu, ya. Seneng toh? Seneng. Kamu tertawa semua kok di kelas. Saya tanya, Rafid kerjakan di depan. Ora iso jawab Rafid. Yang lain 31 temannya guyu tertawa. Ya. Perasaan yang membuli senang. Senangnya luar biasa karena ada teman-teman atau ada teman yang tidak bisa atau kurang.
Jangan sekali-kali kamu mengejek fisik. Jangan sekali-kali kamu mengejek fisik seseorang. Fisik kita itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau kamu mengejek fisik orang, kamu mengejek ciptaan Tuhan. Siapa tahu yang tidak ingin bentuk tubuhnya itu sespek, kayak opa-opa Korea, kayak JKT48, semuanya pengen gitu. Tapi dengarkan, kita tidak bisa memilih dilahirkan dari mana. Ya tidak, kita tidak bisa. Walau bapak jadi anak kiamat, ya seperti itu misalnya. Pena rasa dadak mikir apa-apa, jaluk iPhone tukoke, jaluk Ferrari tukoke, seperti itu kita nggak bisa. Oke? Masih bisa dilanjut? Kemudian